Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom dan kami masih membahas mengenai musim hujan waspada banjir. Nah, ini langsung saja ke Pak Ridwan. Ini apa kejadian kemarin genangan air atau banjir? Ini apa bedanya? Apakah sama saja atau seperti apa, Pak Ridwan? Ya, jadi memang kita harus dengan masyarakat itu satu persepsi. Banjir dan genangan itu konteks yang berbeda. Menurut kami dari BPBD bahwa yang dikatakan banjir menurut Kementerian PUPR dan BNPB juga adalah air yang limpasan dari sungai itu masuk ke rumah penduduk dalam kurun waktu yang lama dan ada pengungsi. Dan kemudian kalau genangan itu air yang karena curah hujan yang berada di badan-badan jalan atau yang berada di jalan. Itu perbedaannya dan waktunya hanya singkat, nggak sampai nginep airnya. Berarti tidak sampai, kalau genangan tidak sampai ada pengungsi begitu ya. Betul. Pak ya. Nah, ini apakah dari Pemprov DKI sendiri sudah siap dengan memasuki musim penghujan, apalagi ini puncaknya sampai Januari dan Februari begitu, Pak Ridwan? Ya, insya Allah Pemprov DKI jauh hari sebelumnya Pak Gubernur telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat kerja daerah yang ada di Pemprov DKI untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi musim hujan ini. Karena musim hujan ini bukan baru kali ini, tetapi kita dengan belajar dari pengalaman kita mengantisipasi jauh lebih baik insya Allah dari sebelum-sebelumnya. Kita lakukan dari Dinas DLH untuk pengurukan sampah-sampah di sungai, terus Dinas Sumber Daya Air mengangkut sedimen-sedimen lumpur yang ada di bantaran kali, dan dari BPBD itu sendiri kita memastikan keberfungsian daripada disaster warning system yang ada di kali-kali Ciliwung ya. Kita memiliki dari BPBD ada sekitar 14 disaster warning system dan 31 automatic weather sensor untuk memastikan bahwa keberfungsian ini bisa berfungsi pada saat banjir dan kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi korban, untuk mengurangi kerugian dan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Tapi melihat kejadian kemarin yang hanya durasinya memang genangan air ini, tapi menyebabkan kondisi arus lalu lintas padat merayap gitu, Pak Yayat. Ditambah lagi ini banyak pembangunan. Nah, ini apakah ada faktor penyebab juga seperti trotoar yang diperlebar itu? Iya, pertama gini, setiap pekerjaan di sepanjang jalan itu pasti harus terintegrasi dengan drainase. Jadi pekerjaan trotoar, pembangunan jalan, kadang-kadang mengabaikan drainase karena bilang tusinya berbeda, tugas dan fungsi dari kelembagaannya. Satu ngurus jalan, satu drainase. Jadi ketika ada pembuatan trotoar atau pembangunan jalan, koordinasi nggak dengan sumber daya air. Artinya semakin lebar jalan itu, intensitas volume air yang ditampung kan makin banyak. Kemudian dihitung tidak dengan kapasitas kemampuan drainase kita. Jadi ketika bentangnya makin luas, volume airnya kan makin banyak. Sistem pembuangannya ada berapa jumlahnya. Nah, di situ menurut saya pada titik-titik yang kemarin yang rata-rata di jalan-jalan utama kita cek kembali sekarang. Contoh ya, dulu pernah ada peristiwa banjir besar di Jalan Tamrin dekat Bundaran HI. Saya menemukan bahwa sistem pembuangan air itu tertutup karena ada overlay penutup pengaspalan jalan yang makin tinggi. Jadi air makin terbatas, makanya akhirnya dibobok. Nah, sekarang ada pekerjaan misalnya pembangunan jalan tol ya di Becakayu yang masuk ke jalan utama di jalan bypass itu kan. Yang menjadi pertanyaan, ketika dibangun pilar, ketika dibangun itu, ada nggak drainase yang kepotong? Ada nggak yang tertutup? Ada yang nggak yang hilang? Nah, kalau misalnya ada penutupan, air yang sebetulnya mengalir pada biasa pasti akan mencari tempat yang lain. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, berapa lama air itu tergenang ya kan? Harusnya kan genangan tinggal kenangan ya kan? Tapi kan kita tidak menemukan itu sekarang itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, solusi kita bagaimana air itu cepat untuk surut. Seperti dikatakan waktunya. Genangan itu sebetulnya kalau cepat itu nggak ada masalah. Sekarang pertanyaan lama dan volumenya besar sehingga menimbulkan korban. Sebetulnya kalau air itu mengalir secara normal, apalagi kita masih menggunakan sistem drainase dari produk masa lalu. Kalau kata saya itu produk kolonial dipakai milenial. Berarti harus diupdate begitu ya, Pak ya? Aturannya Jakarta itu punya program urban renewal. Jadi diupdate terus mengikuti dinamika pembangunan yang terjadi. Jadi gorong-gorong yang cuma 80 cm dimensinya bisa nggak diperbesar jadi 2 meter dan sebagainya. Dan itu bisa dibangun misalnya di bawah trotoar. Jadi sebelum trotoar itu dibuat,
sistem drainasenya juga harus kita benahi sehingga nanti ada sinergi ketika trotoar bagus, sistem pembuangan airnya bagus. Memang perlu sinergi seperti kata Pak Ridwan. Pekerjaan fisik itu harus bersinergi antar SKPD-nya. SKPD yang ada. Nah, Pak Ridwan sendiri tadi sudah dikatakan oleh Pak Yayat harus ada update begitu untuk sistem. Nah, ini sistemnya sendiri di DKI Jakarta dari BPPD sendiri, apakah sudah mengatakan kepada Pemprov begitu? Apakah soalnya ada kata-kata dari kepala SD yang mengatakan antrian untuk masuk ke gorong-gorong. Ini seperti apa Pak Ridwan? Saya kira gini, Pemprov DKI itu jauh hari sebelumnya sudah memperhitungkan tentang untuk pembangunan. Pasti resiko-resiko itu diperhitungkan, apalagi mau masukin musim hujan ini. Nah, permasalahannya di dalam menangani masalah bencana tidak hanya ditekankan atau dibebankan pada Pemprov DKI semata. Di sini kita dengan berkolaborasi dengan masyarakat, alangkah indahnya jika menghadapi untuk mengatasi bencana atau mitigasi bencana, kita berkolaborasi tidak hanya dengan SKPD, tidak hanya Pemprov, tapi dengan masyarakat. Nah, pertanyaan saya, apakah masyarakat sudah aware terhadap mitigasi bencana yang di DKI? Nah, itu yang kita perlu bersama-sama untuk lakukan itu. Demikian, Mbak. Oh, baik, dan kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.